Kami dari kelompok 6 di sini akan menjelaskan tentang hubungan agama dan kebangsaan atau negara. Terkait hubungan agama dan kebangsaan atau negara, keduanya saling berkaitan karena agama menjadi pondasi, sedangkan negara adalah penjaganya. Bisa dikatakan bahwa sesuatu yang dapat runtuh adalah sesuatu yang tidak memiliki pondasi dan sesuatu yang tanpa penjaga akan kehilangan eksistensi dari sebuah negara. Hal tersebut merupakan keharusan demi ketertiban dunia, yang berarti ketertiban dunia merupakan sebuah keharusan bagi ketertiban agama. Dan ketertiban agama menjadi sebuah keharusan agar tercapainya kesejahteraan dunia. Peran agama dalam hubungannya dengan negara yaitu agama menduduki posisi penting sebagai kebenaran yang dijunjung dan diwujudkan dalam realitas sehingga dapat menjadi landasan pembangunan suatu negara. Dalam sebuah negara, agama memiliki 4 faktor. Yang pertama, agama sebagai pemersatu. Yang kedua, agama sebagai pendorong berhasilnya sebuah proses politik dan kekuasaan negara. Yang ketiga, agama sebagai legitimasi sistem politik. Dan juga yang keempat, agama sebagai sumber moralitas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian antara hubungan agama dengan kebangsaan atau negara. Dalam praktik kehidupan kenegaraan, hubungan antara agama dengan kebangsaan atau negara dapat diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, integrate atau penyatuan antara agama dengan negara atau kebangsaan. Yang kedua yaitu interseksional atau persinggungan antara agama dan kebangsaan atau negara. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sekularistik atau pemisahan antara agama dan negara atau kebangsaan. Pada kenyataannya, otoritas negara menjalankan kekuasaannya berdasarkan doktrin atau ajaran agama tertentu. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan warga negara diwajibkan menganut agama resmi negara atau diberi kebebasan untuk menganut agama sesuai keyakinannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan antara agama dan negara yang saling membutuhkan. Agama dan negara saling membutuhkan dikarenakan negara dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dibangun atas checks dan balance atau yang disebut mengontrol dan mengimbangi, yaitu sebagai sumber moralitas dalam menjalankan setiap aspek kenegaraan. Contohnya adalah saling toleransi. Ketika di suatu tempat, gedung, atau wilayah diadakan suatu acara keagamaan yang diikuti banyak orang atau secara massal, akan dijaga oleh pihak kepolisian. Hubungan antara agama dan negara adalah hubungan persinggungan, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak sepenuhnya terpisah. Di era reformasi ini, modernisasi politik yang demokratis berimplikasikan kepada munculnya partai-partai politik baru. Di sisi lain, ekspresi kebebasan dalam kasus-kasus tertentu telah menimbulkan perselisihan dan konflik yang bisa mengganggu harmoni sosial dan integrasi bangsa. Dalam konteks inilah, agama dapat memberikan kontribusi yang positif sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusivisme dalam masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh tentang sekularisme. Menurut Peter L. Berger, berarti sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan. Sekularisme memiliki ciri yang meyakinkan bahwa nilai keagamaan haruslah dibedakan dari nilai-nilai kehidupan di dunia dan seluruh aspeknya. Bagi umat Islam, sekularisme merupakan suatu paham atau ideologi yang dianggap menyesatkan, karena agama tidak dapat mencampuri urusan duniawi. Bentuk dari sekularisme diantaranya adalah tidak peduli dengan urusan agama,
Landasan hukumnya adalah hak asasi manusia dan lain ideologi saintisme sebagainya. Dan sekularisme ini memiliki contoh seperti kita sedang bekerja, terdapat beberapa teman yang sudah memiliki pengetahuan letak-letak yang bisa dijadikan celah untuk melakukan kecurangan, yaitu meraup materi yang lebih banyak lagi. Di tempat itu, namanya korupsi sebagai godaan materi. Jadi kesimpulannya, hubungan agama dan kebangsaan sebuah negara dalam paradigma simbiotik dijelaskan bahwa hubungan agama dan negara dipahami sebagai hubungan yang saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama karena agama membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas. Antara agama dan negara merupakan dua identitas yang berbeda tetapi saling membutuhkan. Oleh karena itu, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak hanya berasal dari adanya sosial kontrak, tetapi bisa juga berasal dari hukum masing-masing agama.